Guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar kalian yang doyan pelesiran menggunakan kereta api? Hati-hati, jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti di film kali ini. Dimana film yang akan dibahas kali ini berjudul Train 2008. Dimana film ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang berniat melakukan perjalanan pulang menggunakan kereta api. Namun suenya, kereta yang mereka tumpangi akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pertandingan gulat antara mahasiswa di Rusia. Di saat itu pula, Todd selaku orang yang mewakili tim Amerika diminta pelatihnya untuk fokus. Akhirnya Todd pun berhasil memenangkan poin pertama. Namun tetap saja timnya harus gugur saat rekan-rekannya malah mengalami kekalahan. Di saat itu pula pacar Todd yang bernama Alex terlihat bete. Singkat waktu, sang pelatih bernama Haris mengumumkan, karena kita sudah menjadi badut di pertandingan kali ini, jadi besok kita akan pulang menggunakan kereta. Meskipun mengecewakan, Haris meminta semua siswa untuk segera beristirahat. Beth and Jen, hi. Good lady. Di keesokan harinya, Haris pun kesal dengan kelakuan anak asuhnya yang malah terlambat datang ke stasiun hingga membuat mereka ketinggalan kereta. Lantas ketika mereka berusaha menjelaskan, Haris yang muak meminta mereka untuk sadar diri, terlebih mereka bisa bertanding di Rusia berkat beasiswa, meski skill mereka pas-pasan dan menjadi badut di pertandingan. Odessa! Is there a manager back there that speaks English? Beberapa saat kemudian, Haris yang akan kembali membeli tiket semakin stres saat penjaga tiket tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Namun tak lama kemudian, datang seorang wanita elegan bernama Felis yang menanyakan apa yang terjadi. Setelah menjelaskan kesialannya, Haris pun berkata jika kini ia kesulitan untuk memesan tiket, apalagi ia harus segera menyusul mahasiswa lain yang transit di negara Ukraina. Dirasa kebetulan, Felis yang kenal dengan orang dalam menawari mereka untuk menaiki gerbong sewaannya, apalagi keretanya memiliki tujuan yang sama. Mendengar hal itu, Haris yang merasa untung karena tidak harus membeli tiket, memutuskan untuk ikut satu gerbong dengan Felis. Sebelum masuk, Haris melapor pada seorang kondektur bernama Ganev jika dirinya merupakan orang bawaan Jeng Felis. Mendengar hal itu, Ganev langsung mempersilahkan mereka untuk naik. Setelah pembagian kamar, dua pria burik bernama Ivan dan Nikolai berkata, jika kami diperintahkan Ganev untuk mengecek paspor setiap penumpang. Meskipun terdengar aneh, Alex yang risih dengan keberadaan mereka langsung menyerahkan paspor miliknya. And you know what, even if we make the match, let the ocean breeze swiftly waft through. Namun tanpa mereka sadari jika paspor yang mereka kumpulkan kini telah dibakar seseorang. Apakah ada udang di balik gerbong? Singkat waktu di malam harinya, Haris yang sedang makan tiba-tiba dihampiri Felis dengan setelan cetar Mbah Henol. Kemudian, Haris pun berterima kasih atas kebaikan Felis yang mau membantu mereka untuk menaiki kereta ini. Dirasa bukan perkara besar, Felis pun merasa biasa saja. Hanya saja, kini ia sedang kesepian. Mendengar kode gabrut, jelas saja Haris langsung hejo. Lantas dengan rusuh takut keburu meletus, Haris langsung masuk ke dalam kabin VIP bersama Felis. Hingga setibanya di kamar, Haris pun sudah tidak sabar untuk merasakan kebrutalan Felis yang dirasa akan sangat menyiksa. Tapi tiba-tiba, bukannya nyuntik tapi malah disuntik. Ternyata selama ini Felis hanya memancing Haris dan murid-muridnya untuk diculik. Kira-kira untuk apa Felis melakukan hal tersebut? Pura-pura nggak tahu dulu.
Singkat waktu, scene beralih pada Circle Alex yang sedang asyik melakukan permainan Truth or Dare. Dan kini, Sheldon terlihat ditantang Claire untuk menghirup aroma cangcutnya yang bau terasi. Beberapa saat kemudian, William yang kebagian ditantang untuk membuka baju. Dan setelah dibuka, mereka pun merasa ceringe dengan susu William yang dianting, juga tato burung pipit di perutnya. Sementara di sisi lain, Harris yang tersadar di ruang operasi langsung panik saat Felis akan melakukan sesuatu pada cacingnya. Kembali pada Circle Alex, kini Todd yang kebagian diminta untuk berlari ke ujung lorong dengan hanya menggunakan sempak. Dirasa cetek, Todd yang pedenya sudah di atas normal langsung melakukannya. It's freezing. What? Excuse me, sorry. Bagaikan ODGJ, para penumpang pun heran dengan Todd yang tak punya rasa malu. Hingga setibanya di gerbong yang gelap, Todd mulai merasa ngeri untuk melanjutkan permainan ini. Dirasa permainan sudah cukup, Todd pun memutuskan untuk segera pergi. Di tengah kepanikan, Todd yang terkunci terlihat diintai oleh seseorang. Look, I don't want any trouble. Ternyata Todd diintai oleh seorang pria seram bernama Rico yang ditugaskan oleh Felis untuk menangkap Todd dan circle-nya. Di saat itu pula, Todd yang panik berusaha memperingatkan pria ini untuk pergi. Tapi tiba-tiba, suwe sekali Todd pun harus tertangkap dengan kondisi tersate pipa besi. Beberapa saat kemudian, Alex yang khawatir berniat mencari keberadaan Todd. Sontak Alex pun heran dengan kotak aneh yang dibawa oleh Ivan. Di tengah rasa khawatir, Alex kembali mencari Todd ke gerbong yang gelap. Todd, are you back here? Saat ditemui Ganev, Alex berkata jika saat ini dirinya sedang mencari keberadaan Todd. Namun Ganev berkata, jika selama patroli di tempat ini dirinya tidak melihat seorang pun. Lagi pula tempat ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang tertentu. Maka dari itu, Alex pun diminta untuk kembali ke kamarnya. Dan jika Todd tidak kembali esok hari, ia bisa melapor kembali. Ternyata saat ini Alex sedang berada di ruang rahasia dengan keadaan yang sangat ripuh. Di keesokan harinya, Alex dan yang lainnya terlihat panik karena Todd tak kunjung kembali. Coach? I'm sure someone has a key. This proves nothing. Hey, yo, come on, Todd! Hey, what are you doing? Sontak Ganev pun kesal saat melihat Alex yang berbuat gaduh. Lantas Alex berkata jika sampai saat ini Todd belum juga kembali dan hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Ganev meminta Alex dan yang lainnya untuk menunggu sementara ia dan timnya akan pergi melakukan pencarian. Di tengah kegabutan menunggu kabar, perhatian Sheldon teralihkan saat melihat seorang kewes yang akan mandi. Eta si Cowboy, Sheldon yang mata ember malah berniat mengintip kewes tersebut. Oh, rupanya semua itu hanyalah jebakan untuk menangkap Sheldon. Singkat waktu, Felis berniat melakukan sesuatu pada Sheldon yang kini sangat ripuh. Dan sepertinya, Sheldon sedang diperjualbelikan pada seorang pria gondrong yang mengintip di balik pintu. Dirasa sudah cocok, Felis meminta Rico untuk menyunatnya. Malang sekali, kini Sheldon pun sudah tidak punya masa depan.
Kembali pada Alex, ia yang muak menunggu mengajak yang lainnya untuk kembali mencari Todd. Terlebih ia curiga jika Ganev telah menyembunyikan sesuatu. Dirasa ada benarnya, mereka pun nekat untuk kembali melakukan pencarian. Beberapa saat kemudian, Claire yang penasaran terlihat nekat menyelinap ke ruangan Ganev. Untung saja Ganev pun tidak menyadari keberadaan Claire. Di saat itu pula Claire pun kaget saat mendapati paspor miliknya dan juga teman-temannya sudah dibakar. Ketika sedang kokorotak, Claire pun panik saat aksinya ketahuan Ganev. Di tengah keadaan kikuk, Claire pun pamit untuk pergi. Malang sekali bagaikan ikan mujair, Claire pun harus merasakan pedihnya Kyle beras bulog. Kembali pada Alex dan William, di tengah pengecekan mereka pun heran dengan sebuah gerbong yang terkunci. Lantas Alex yang penasaran berniat melakukan hal yang ekstrim. Bagaikan Tom Cruise, Alex pun berhasil masuk ke gerbong dengan cara yang nekat. Lantas, ia pun meminta William untuk segera masuk. My God, betapa syoknya Alex saat mendapati ayangnya dengan keadaan ripuh dipreteli dan juga tanpa mata seperti Uchiha Samsudin. Di saat itu pula, William pun kaget saat menemukan Sheldon terkurung dalam kandang bagaikan seekor acu. Alex! I'm not leaving him. Setelah membebaskan Sheldon, William mengajak Alex untuk segera pergi dari kereta ini. Namun di saat itu pula, Todd yang sudah tidak kuat menahan penderitaan meminta mereka untuk segera mengirimnya ke alam barzah. Terlebih jika pun hidup, Todd akan mengalami cacat seumur hidup. Meskipun berat, namun tidak ada pilihan lain. Setelah menghabisi Todd, mereka pun bergegas pergi. Naas sekali Claire pun tak bisa diselamatkan. Sementara itu William dan Alex bergegas ngabret seedian-ediannya. Di tengah kepanikan, pelarian mereka pun terhenti saat mereka terjebak di gerbong ini. Lantas situasi pun semakin mencekam saat kereta memasuki terowongan yang membuat seisi gerbong menjadi poek. Meskipun badannya subur tapi aksinya seperti ninja. Melihat William yang tertangkap, Alex yang berlari pun terhenti saat ia tiba di gerbong yang penuh dengan penumpang. Suwe sekali, kini Alex yang terpojok harus tertangkap oleh Ganev dan komplotannya.
Singkat waktu, Felix meminta Rico untuk berhenti merujaknya karena saat ini dirinya sedang membutuhkan organ yang sehat. Ternyata kereta ini merupakan sindikat penculikan turis di mana tujuan mereka adalah mengambil organ-organ yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Lantas perhatian mereka pun tertuju pada Sheldon di mana mereka akan mengambil jantungnya. Naas sekali Sheldon pun harus modar setelah jantungnya diambil. Ternyata kotak aneh yang sempat Alex lihat adalah tempat penyimpanan organ. Di saat itu pula, meski sudah dipreteli dan digantung seperti ikan, Claire masih hidup dan merasakan penderitaan. Kembali pada Alex, sontak ia pun panik saat Ivan dan Nikolai datang dan berniat membobok celengannya. Untung saja Alex berhasil melakukan perlawanan. Dirasa mempunyai kesempatan, Alex pun diminta William untuk segera kabur. Singkat waktu, Alex yang berhasil melarikan diri kini sedang bersembunyi di kamar salah satu penumpang. Di saat itu pula, kereta yang mereka tumpangi baru saja tiba di perbatasan negara. Rupanya, selama ini Genop sering melakukan suap pada penjaga perbatasan yang dipimpin oleh komandan cungkring bernama Yayat. Setelah bernegosiasi, Yayat berkata jika uang ini masih kurang. Mendengar hal itu, Genop meminta mereka untuk santuy karena ada sebuah hadiah untuk menutupi kekurangan duit itu. Malang sekali Claire yang pengkor pun diserahkan pada para tentara untuk menutupi kekurangan duit. Di saat itu pula Alex pun syok parah saat melihat Claire dibawa para tentara untuk digengbeng. Di malam harinya, Alex yang akan menyelinap berniat melakukan penyamaran menggunakan pakaian penumpang. Setibanya di ruangan Felix, Alex pun melihat beberapa warga lokal yang dirawat di gerbong ini. Hingga di tengah pengecekan, Alex pun panik saat kereta ini tiba-tiba berhenti di suatu wilayah terpencil. Saat orang-orang misterius membawa para pasien dan organ-organ, Alex yang penasaran langsung berbaur untuk mengetahui tujuan dari kelompok ini. Setelah cukup tegang menyelinap, Alex pun senang saat menemukan sebuah telepon. Lantas ia pun berusaha meminta pertolongan. Namun suenya polisi yang ditelepon Alex tidak bisa berbahasa Inggris. Lantas, Alex pun memutuskan untuk mencari William terlebih dulu. Setelah membebaskan William, mereka pun bergegas pergi dari tempat ini. Oh,
Ternyata tempat ini adalah tempat khusus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan organ, di mana kini Alex menyadari jika mata Todd yang diambil telah ditransplantasikan pada seorang bocil. Di keesokan harinya, William yang sudah tidak kuat lagi berjalan meminta Alex untuk pergi saja. Syukur-syukur Alex bisa mendapat bantuan. Dan kalaupun tidak, William pun sudah pasrah dan menunggu kematiannya. Meskipun tidak tega, Alex meminta William untuk bertahan sampai dirinya kembali membawa bantuan. My God, sungguh tanpa diduga, pelarian mereka terdeteksi oleh dua algo Jokopet yang langsung menghajar William sampai ripuh. Dirasa tidak mampu menyelamatkannya, Alex pun terpaksa pergi meninggalkan William. Di tengah kesedihan dan dendam yang membara, Alex pun memutuskan untuk membalaskan dendam teman-temannya meskipun nyawa taruhannya. Singkat waktu, Alex yang mempunyai rencana memutuskan untuk kembali ke kereta penculikan. Здоровье. В это время года там полно туристов. Melihat komplotan Felix sedang merayakan keberhasilan panen, di saat itu pula Alex berniat untuk memusnahkan kereta ini. Dan kebetulan sekali, Alex menemukan beberapa jaliken Pertamax blendingan. Akhirnya, genopsi kondektur gadungan pun modar seperti jemuran. Dan kini, Alex langsung melakukan aksi pembakaran. Sontak Felix yang panik meminta Alex untuk mengurungkan niatannya. Terlebih semua ini ia lakukan demi membantu orang-orang yang membutuhkan organ. Akan tetapi Alex yang kehilangan seluruh temannya sudah tidak peduli lagi dengan bacotan Felix. Mamam sia, Felix pun akhirnya modar dilalap api Pertamax. Di tengah kobaran api yang semakin meluas, Alex pun bergegas melepaskan gerbong. Akhirnya, Alex pun berhasil membalaskan dendam teman-temannya dan kereta culik pun berhasil ia musnahkan. Hingga di tengah rasa lega, tiba-tiba my God, tanpa diduga, Ricopet masih selamat dengan cara melompat dari gerbong. Dan kini Alex yang ripuh harus menghadapi amukan Ricopet yang OP. Hampir saja Alex menelan pukulan ultimate Ricopet. Melihat Alex yang bersembunyi di bawah gerbong, Ricopet yang tidak bisa merangkak memilih untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Bagaikan hulek, Ricopet mampu mendorong gerbong sendirian. Di saat itu pula, Alex yang melihat Kampak berniat melakukan sebuah rencana. Akhirnya, setelah membuat Ricopet mules, Alex pun mampu melumpuhkan Ricopet dengan teknik smackdown yang ia pelajari dari sekolah.
Singkat waktu, karena Ricopet sangat kuat, ia yang masih hidup diikat Alex di rel kereta dan menunggu si Thomas untuk mengakhirinya. Akhirnya, Ricopet pun benar-benar mati setelah merasakan pijatan lembut dari roda Thomas and Friend. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Alex yang berhasil kembali ke Mama Rika terlihat menjadi atlet gulat profesional. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tidak ada yang harus dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Dan setelah ketegangan yang bertubi-tubi, Alex akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Train 2008. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.